Selamat datang di saluran kami. Hari ini kami akan membahas salah satu konflik paling mematikan dan paling kompleks di abad ke-20. Perang Iran-Irak. Konflik yang terjadi antara tahun 1980 hingga 1988 ini tidak hanya melibatkan dua kekuatan regional yang saling bersaing, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas dan berkepanjangan bagi geopolitik Timur Tengah. Kami akan membahas latar belakang konflik, tujuan dan motivasi kedua belah pihak, pertempuran sengit, korban jiwa yang besar, serta dampak jangka panjangnya. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang bagaimana konflik ini telah membentuk dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut. Perang Iran dan Irak terjadi antara tahun 1980 hingga 1988 dan merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling mematikan di abad ke-20. Konflik ini melibatkan dua kekuatan regional yang memiliki dinamika politik yang rumit. Iran, yang baru saja mengalami revolusi Islam pada tahun 1979 di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini, berusaha memperluas pengaruh revolusionernya di kawasan tersebut. Sementara itu, Irak yang dipimpin oleh Presiden Saddam Hussein melihat kesempatan untuk menantang kekuatan baru Iran dan memperoleh keuntungan strategis di kawasan Teluk Persia. Ketegangan antara kedua negara semakin memanas karena perselisihan perbatasan, persaingan untuk kontrol sumber daya minyak, dan konflik sektarian antara mayoritas Muslim Syiah Iran dan mayoritas Muslim Sunni Irak. Hal ini menciptakan kerangka konflik yang kompleks dan mematikan antara dua kekuatan regional tersebut. Persaingan dan provokasi antara Iran dan Irak mencerminkan dinamika yang kompleks dan beragam dalam hubungan kedua negara. Perseteruan sejarah di antara mereka memiliki akar yang dalam, termasuk klaim wilayah perbatasan yang bertentangan dan ambisi untuk mengamankan dominasi regional di kawasan Teluk Persia yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak. Klaim wilayah perbatasan telah menjadi sumber ketegangan antara Iran dan Irak selama beberapa dekade. Konflik terkait eksploitasi sumber daya, penentuan batas wilayah maritim, dan klaim teritorial di sepanjang perbatasan mereka seringkali muncul sebagai pemicu pertikaian. Misalnya, Perjanjian Shatt al-Arab pada tahun 1975 yang menetapkan perbatasan antara kedua negara di sungai tersebut. Tetapi sengketa masih sering timbul terkait implementasinya. Hal ini menyebabkan ketegangan yang terus meningkat di antara kedua negara dan menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Iran-Irak. Persaingan untuk dominasi regional juga merupakan faktor penting dalam konflik ini. Kedua negara menginginkan peran utama dalam kawasan Teluk Persia yang strategis karena kekayaan alaminya yang melimpah, terutama minyak. Pengaruh Iran yang semakin meningkat setelah revolusi Islam pada tahun 1979 dan ambisi Irak untuk menjadi kekuatan utama di kawasan tersebut menciptakan rivalitas yang semakin memanas antara kedua negara. Persaingan ini diperparah oleh ambisi regional Iran untuk mengekspansi pengaruhnya melalui dukungan terhadap gerakan-gerakan oposisi di Irak dan Irak yang mencurigai Iran merongrong stabilitas di dalam negerinya. Dengan demikian, perseteruan sejarah, klaim wilayah perbatasan yang bertentangan, dan persaingan untuk dominasi regional merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi hubungan antara Iran dan Irak, dan pada akhirnya berkontribusi pada pecahnya Perang Iran-Irak yang berdarah. Perang Iran-Irak mencerminkan ambisi politik dan ideologis kedua negara yang saling bertentangan. Irak yang dipimpin oleh Presiden Saddam Hussein meluncurkan serangan terhadap Iran dengan tujuan untuk mengambil alih wilayah Khuzestan yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak. Khuzestan merupakan wilayah yang strategis dan menjadi sumber pendapatan utama Iran melalui ekspor minyak.
Selain itu, Irak juga ingin menekan pengaruh revolusi Islam yang baru saja terjadi di Iran pada tahun 1979 di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini. Saddam Hussein melihat revolusi tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan kekuasaannya sendiri, serta berharap dapat memanfaatkan kelemahan Iran pasca revolusi untuk mencapai keuntungan strategis. Di sisi lain, Iran yang baru saja mengalami revolusi Islam bertekad untuk mempertahankan revolusinya dan menegakkan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut. Iran melihat invasi Irak sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan Islam di Iran dan mengembalikan rezim pro-Barat yang sebelumnya. Ayatollah Khomeini dan rezimnya juga memiliki tujuan untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein yang dilihat sebagai musuh Islam dan ancaman terhadap keamanan Iran. Dengan demikian, Iran memandang perang sebagai jihad untuk mempertahankan revolusi Islam dan menegakkan kekuasaan otoriter di Irak. Kedua belah pihak memiliki motivasi politik dan ideologis yang kuat dalam menginisiasi dan melanjutkan konflik ini. Meskipun tujuan mereka berbeda, konflik tersebut menyebabkan penderitaan yang besar bagi kedua belah pihak dan meninggalkan bekas yang dalam dalam sejarah kedua negara tersebut. Pertempuran dan taktik dalam perang Iran-Irak mencerminkan keganasan dan intensitas konflik tersebut. Pertempuran sengit terjadi di sepanjang perbatasan antara kedua negara dengan kedua belah pihak menggunakan berbagai taktik perang total untuk mencapai tujuan militer dan politik mereka. Pasukan Iran dan Irak terlibat dalam pertempuran darat yang berat dan serangan udara yang masif, dengan kedua belah pihak saling meluncurkan serangan untuk merebut kendali wilayah perbatasan yang strategis. Taktik serangan besar-besaran dan serbuan frontal menjadi ciri khas pertempuran dengan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak. Salah satu aspek yang paling kontroversial dari perang Iran-Irak adalah penggunaan senjata kimia oleh kedua belah pihak. Baik Iran maupun Irak diketahui menggunakan gas beracun seperti gas mustard dan gas sarin dalam pertempuran, yang melanggar hukum internasional dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi para prajurit dan penduduk sipil yang terkena dampak. Penggunaan serangan kimia bersama dengan taktik perang total lainnya mencerminkan ketegangan dan kekejaman konflik tersebut. Ini juga menunjukkan betapa kerasnya kedua belah pihak berjuang untuk mencapai tujuan mereka, bahkan dengan mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan demikian, pertempuran dan taktik dalam perang Iran-Irak menunjukkan kompleksitas dan kebrutalan dari konflik tersebut. Perang Iran-Irak menyebabkan penderitaan dan korban jiwa yang besar, menimbulkan dampak yang meluas bagi kedua belah pihak serta penduduk sipil yang terjebak di tengah konflik. Lebih dari 1 juta orang tewas akibat pertempuran yang berkepanjangan, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka dan trauma yang parah. Baik prajurit militer maupun warga sipil menjadi korban dari serangan udara, serangan darat, dan penggunaan senjata kimia yang melanggar hukum internasional. Selain korban jiwa, perang Iran-Irak juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang besar, termasuk bangunan, jalan, jembatan, dan fasilitas penting lainnya. Ini berdampak pada kehidupan sehari-hari penduduk, memperparah kondisi krisis kemanusiaan yang sudah ada dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan. Krisis kemanusiaan yang mendalam juga terjadi sebagai akibat dari perang ini. Jutaan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, kehilangan mata pencaharian, dan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan medis yang memadai. Para pengungsi dan warga yang terdampak secara langsung oleh konflik ini harus menghadapi penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian atas masa depan mereka. Dengan demikian, perang Iran-Irak tidak hanya menyebabkan korban jiwa yang besar, tetapi juga menyebabkan penderitaan yang meluas di antara penduduk sipil serta krisis kemanusiaan yang dalam. Dampaknya masih dirasakan hingga saat ini dalam sejarah kedua negara tersebut.